Halo Kitalers, di video kali ini menampilkan Kosa partneran sama Satrio, lawannya adalah Yosua dan Tito. Kosa smashnya ini cukup keras. Yosua nggak bisa mengembalikan. Penempatan smashnya Kosa juga bagus di kolom kiri garis double. Kalau di kalangan kita yang main bukan atlet ya, itu biasanya menghindari nyemes ke daerah situ karena rentan untuk out. Drop shotnya Kosa juga bagus, lumayan tipis sehingga sulit dikembalikan. Kosa ini seneng nyemes. Dan senang melakukan pukulan aneh-aneh yang kadang membuat kehilangan poin. Smash lagi. Aku nggak tahu kok settingannya seperti ini. Sebenarnya kalau aku lihat sih ya nggak imbang. Tapi nggak apa-apa buat latihannya Tito sama Yosua. Kalau aku lihat sih, ya aku belum tanya-tanya, tapi aku lihatnya Tito sama Yosua ini minim pengalaman dalam strategi ya. Jadi pengembaliannya itu cuman masih asal kembali, dan kalau Yosua udah mulai pakai teknik tipu-tipu gitu teman. Kalau misalnya nggak nipu, pengembaliannya itu kurang ada strateginya, cuman sekedar balik aja. Ya kalau ditempatin di ruang yang kosong itu pasti ya, cuman kan kadang kalau main itu ada pancingannya dulu supaya lawan itu nggak solid posisinya. Smashnya Yosua itu juga keras. Dan Tito ini orangnya sering nyegat bola. Ya nyegat gak apa-apa, tapi nyegatnya itu kalau bisa langsung serang. Jangan cuma diblok aja. Lagian dia kan tinggi, ngebloknya juga lompat tinggi, itu jatuhnya lambat terus nanggung. Kalau lawannya cepet bisa langsung di smash balik. Tapi harusnya Tito itu kalau lompat juga sambil ditekan atau pergelangannya dipakai lumayan keras ke bawah pukulannya, jadi bantu bolanya biar cepet turun. Kalau cuma diblok aja kan perlu waktu untuk turun, makanya waktu yang sepersekian detik itu bisa dimanfaatin. Kalau musuhnya cepet bisa langsung ngemes. Ini beberapa detik yang lalu kita saksikan pihaknya Tito sama Yosua udah mulai gemes dan mulai menunjukkan perlawanan. Kalau kita lihat lawan kita itu berat, harusnya lebih serius lagi mainnya, lebih siap untuk ambil-ambil bola. Biasanya kalau main partneran sama yang udah pengalaman, mereka kan udah tahu bolanya bakal ditaruh di mana, terus posisi siapnya itu ada di mana. Nah, kalau kalian belum pengalaman, kalian coba kejar
pengalaman untuk supaya bisa melihat gerak-gerik lawan dan kebiasaan ini ya. Bola-bola ditaruh di mana. Umumnya sih sama, misalnya kalau bola di lob itu biasanya dibuang kemana, kan ada alternatif-alternatifnya. Jadi kita bisa mempelajari, pengalaman itu bisa dipelajari. Jadi nggak selalu lawannya beda terus kebiasaannya beda, enggak. Tapi seringkali meskipun lawannya beda, kebiasaannya itu sama. Karena kalau mau bikin yang beda itu, lawan kita juga harus punya skillnya untuk itu. Misalnya ya, kalau kita di lob kan alternatifnya kita buang lob juga lurus atau kanan atau drop shot lurus. Kalau drop shot silang itu kan jarang orang lakukan. Dan meskipun mereka lakukan tuh ya pukulannya seperti itu nggak gampang gitu. Jadi kadang-kadang bisa nanggung atau nyangkut, nggak sampai ke lawan gitu. Makanya ada alternatif seperti itu. Kebanyakan kan cuman buangnya cuman 3 opsi itu aja. Jadi opsi keempat yang drop shot silang itu jarang orang lakukan. Tapi ada opsi seperti itu. Kalian mungkin sering nemuin atau lihat atlet main, walaupun mereka udah tahu dan udah pengalamannya banyak ya. Tapi kadang-kadang kan kecolongan kalau atlet lawannya itu bisa kasih bola yang di luar dugaan. Jadi lawannya digiring ke kiri semua, lalu dikasih ke kanan. Nah, kadang-kadang yang kasih ke kanan itu dari atletnya yang ngasih atau yang ngelawannya yang ngasih ke kanan itu harus punya kemampuan yang ekstra, jadi yang nggak gampang atau nggak biasa dilakukan oleh atlet-atlet lainnya. Contoh orang yang seperti itu kayak Hendra Setiawan, lalu Kevin. Kalau dulu pemain Malaysia ada Ko Kin Kiat, itu udah nggak bisa ditebak lagi. Alternatif pengembaliannya itu aneh-aneh, di luar dugaan lawan. Ya aku bilang sih itu atlet istimewa ya. Dan kebanyakan kalau kalian main kan bukan atlet, jadi nggak ada yang istimewa, pasti pengembaliannya ya gitu-gitu aja. Kalian tuh bisa prediksi sebenarnya. Jadi kalau main itu jangan sekedar main, jadi juga belajar kira-kira sama lawan tuh biasanya ditaruh di mana aja, terus kamu harus stay di mana. Kayak seperti ini tadi, Joshua itu kan backhand itu ke atas, itu udah dianggap lob, jadinya harus langsung maju jaga kiri kanan. Dan orang yang habis backhand tuh biasanya lupa kalau harus kembali ke tengah. Nah kali ini Tito udah bener, habis Joshua ngemes, Tito langsung ambil jemput, terus langsung hajar lawan. Kebetulan kan Joshua sama Tito ini sama-sama tinggi, jadi sebenarnya kalau mau jalanin strategi ya, dari awal itu Tito sama Joshua itu harus nurunin bola terus dan mode serang terus. Jangan diangkat kalau nggak kepepet. Tadi kalau Joshua nggak nyangkut, kan dari Tito tadi nyemes-nyemes terus. Lawannya Satrio sama Kosa kan udah ke belakang semua. Lalu kasih netting yang kecil aja, kan nggak bisa lari nanti. Atau paling nggak maksa lawannya lari. Joshua ngapain? Koknya udah jatuh kok mau ditambah.
Ini Tito nggak apa-apa angkat bola kan kepepet soalnya ada Kosa di depan. Ini sebenarnya posisinya Yosua itu udah bener. Buka kaki lebar, cuman kalau di smash tuh jangan ngandalin pakai forehand, pakai backhand. Jadi kakinya udah stay gitu aja terus, tapi posisi tangannya tuh siap-siap pakai backhand untuk nerima smash. Pasti berhasil itu tadi sebenarnya. Kalau Yosua nggak minggir, minggir malah pakai forehand malah mati. Harusnya pakai backhand dan diblok aja, taruh depan, jangan diangkat lagi. Apalagi kalau lawannya tinggi, yang nyemes kan Satrio juga tinggi. Itu kalau diangkat lagi ya tambah disemesin terus, soalnya lompatnya kalau orangnya tinggi tuh lompatnya gampang, jadi koknya cepet diambil. Ini Tito ngapain lagi? Kalau habis ngenet ya udah biar Yosua yang ambil. Ngapain kamu maju? Sekali lagi ya kalau main double itu harus belajar untuk mempercayai partnernya. Jangan main sendiri kayak main single. Kalau keduanya tahu aturannya nurunin bola harus jaga depan belakang, Yosua kan udah di depan ya udah. Kalau Joshua memang beberapa kali nggak bisa ngambil bola-bola depan gitu, ya nggak apa-apa memangnya masih belum bisa, tapi peraturannya jangan diganti. Kalau skill itu kan ya kadang bisa, kadang nggak bisa, itu tergantung latihannya banyak atau enggak. Tapi kalau strategi itu berdasarkan pengetahuan atau teknik yang dipelajari, bukan karena latihan. Strategi itu bisa dipelajari kayak kamu hafalan gitu. Tapi lama-kelamaan ya nggak usah dihafalin, udah otomatis karena udah pengalaman. Ini aduh Tito. Habis smash di kanan itu ya kembalinya di belakang, di tengah. Jangan maju, aduh. Kacau nanti ini formasinya. Jaga belakang, neken terus, smash terus. Kalau ada yang di depan, Yosua yang ambil. Nah, di sini Tito ngangkat terus. Lihat lawannya udah di kanan semua, Yosua yang maju, ambil geser ke kanan. Dan Tito harusnya ke arah kiri jaganya. Jadi Tito nggak usah maju-maju lagi. Kenapa harus kecenderungan maju? Ini juga servisnya diangkat, harusnya Yosua langsung geser ke kanan serong dan Tito langsung serong ke kiri. Ini kakinya Tito itu kurang buka, jadinya kalau mau ke kiri agak susah. Tapi posisinya udah benar, soalnya Yosua kan servis dari kanan, jadi badannya itu yang kaki kanannya Tito harus nginjek di kolomnya Yosua, tapi sebagian besar 3/4 kaki kiri harus berada di kiri, lapangan yang kiri. Jadi bisa dipastikan kalau lawan kan terimanya serongannya Yosua. Jadi kalau dikasih disodok ke tengah atau sampai belakang kiri kamu, ya, itu Tito yang ambil. Jadi kebanyakan udah pasti Tito yang ambil di daerah kiri gitu. Tapi kalau dikasihkan ke kanan yang ambil Yosua, sampai belakang pun Yosua. Jadi area covernya waktu servis di sini Tito sama Yosua udah salah. Jadi sulit kalau mau menang. Karena servis itu ya penting. Posisi terima pengembaliannya servis itu juga penting. Itu 3 pukulan pertama itu penting. Jadi kita servis atau lawan servis, pengembalian pertama, terus pengembalian kedua itu penting. Harus solid di situ. Kalau di situ nggak solid, udah bisa dipastikan kalah.
BG-nya Yosua ini bagus, bisa sampai belakang dan atas. Harusnya sering-sering dimanfaatin. Terus kalau bisa bagian smash ya sering-sering pakai aja bagian smash. Karena itu ciri khasnya Yosua, jadi yang bisa bikin poin sering digunakan aja. Kebanyakan kan nggak nyangka kalau backhand itu bisa backhand smash. Kebetulan Yosua ini kan backhand smashnya cukup keras, jadi bisa dimanfaatin, bikin lawannya kaget. Ini bagus, jadi gerakannya nipu ya, soalnya lengannya Tito itu ditekuk, tapi ini kebetulan sih, kalau ditekuk resikonya kadang nyangkut di net, tapi ini kebetulan masuk dan bisa tipis. Oke, smashnya Tito out. Yosua sampai kecewa loh. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Kalau perlu like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.